Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Saifuddin Amin, MA. Yang kedua Bapak Dr. Hanafi Budin, jazakallahu khairan atas kepercayaannya. Ya, dan juga yang saya banggakan Ustazah Elmi Hamidah Suli ya. Pertama saya mengucapkan selamat sudah sampai ke tahap ini ya. Sehingga kemudian level dari istilahnya itu level dari skripsi ini sudah sangat bagus, sudah luar biasa ya, tinggal mungkin sedikit tambahan agar lebih istimewa gitu ya. Jadi dari yang luar biasa menjadi istimewa. Dan saya pahami juga Ustazah Sul ini kan levelnya juga cukup tinggi dari sisi ininya ya, pengetahuannya. Karena kan pernah ngajar juga, jadi saya perlu tingkatkan levelnya nih agar tidak tadi bukan yang biasa-biasa tapi menjadi luar biasa dan istimewa. Ya, baik, terima kasih. Ada sebenarnya dari saya itu hanya dua saja, hanya dua masukan, tetapi ini menjadi penting ya. Yang pertama adalah terkait dengan penulisan. Ya, terkait dengan penulisan, insya Allah tidak jauh berbeda, baik itu nanti di Singapura ataupun di Indonesia. Saya yakin tidak jauh berbeda. Ya, saya sudah share dan sebagian saya bagi warna merah dan juga warna yellow ya, warna kuning. Pertama mulai dari judulnya, dia tidak perlu letakkan di sini ya. Jadi judul tidak perlu. Iya, jadi ada judul. Ya, saya coba belajar untuk detail ya. Ini masukan pertama itu pertama dari sisi yang nampak saja, yang kelihatan. Ya, yang kelihatan nanti baru ke kontennya. Mudah-mudahan tidak lama lah ya. Saya singkat juga. Nah, ini pertama judul, kedua biasanya format dari ini biasa skripsi itu dia di atas. Jadi judul itu dikasih skripsi, kemudian logo MIC ini dia di bawah, yang di sini, diletak di bawah sini. Nah, di sini dia. Itu ya. Ini teknis tapi menurut saya penting ya. Oke, kemudian biasa kita guna juga di sini ada tahun Hijriah ya, 1444 Hijriah ya, 2023 Masehi ya. Kemudian ini jangan lupa penggunaan di, baik itu di Melayu ataupun Indonesia, biasa kalau di yang menunjukkan tempat dan waktu dia selalunya diasingkan, terpisah ya. Di bawah, di kemudian hari, itu nanti semuanya tuh ya, semuanya. Kemudian penggunaan capital, contohnya misal di sini ada cuma, si-nya itu dia tak perlu besar, dia kecil aja. Ya, Ustadz, saya ada masalah dengan capital ini. Mungkin nanti Ustadz boleh ajarkan saya, sebab saya itu dia automatically jadi capital sendiri. Seperti saya menulis najis itu capital sendiri, saya sudah rubah nanti jadi capital lagi. Iya, betul. Ya, oke, tak apa. Ya nanti memang kena mesti tambahkan gitu ya. Kemudian yang kedua, biasa ini kan karena belum jadi kan, jadi nanti boleh ditambahkan. Tapi saya sarankan untuk, saya cadangkan untuk yang semua istilah English ataupun Arabic, kalau dia tulisannya dalam bahasa Melayu, mesti dia italic, miring ya. Semuanya nih, semua nanti yang ada di bawah pun semuanya itu sama ya. Semuanya sama nih. Kemudian kalau typo nih udah biasalah ya, macam Islamic. Kemudian ini juga sama ya, ini saya rasa memang tadi macam tuh, jadi selalunya otomatis ini. Oke, tak apa ya, ini Islamic kurang si ya. Kemudian nanti dari sisi penulisan ini yang di awal-awal saya rasa tak ada masalah ya. Jadi dia lebih kepada penulisan ya, lebih kepada penulisan. Ini pun tak ada masalah. Nah, nanti mungkin di format ya. Saya rasa tadi mungkin tadi Dr. Saifuddin tanya kenapa bab metode penelitian dia letak di bab 1. Nah, itu mungkin nanti kita boleh bincang lah ya. Kita boleh bincang gitu ya. Oke, kemudian masih di penulisan, ini transliterasi dia mesti dipedomani, diikuti, jangan sampai berbeza. Ya, karena memang letak di sini kan untuk dipedomani ya, bukan hanya untuk hiasan ya. Jadi mesti samalah macam najaina, robbana, seterusnya tuh dia mesti diikuti. Oke, ini dari sisi pedoman transliterasi ya.
Oke, kemudian abstrak. Abstrak nih nanti ada khas untuk penulisan nanti di masukan yang kedua, nanti saya bagi tahu pasal macam mana kita membuat abstrak, karena abstrak ini dia mesti ada rumusan masalahnya, lepas itu ada metode yang dia digunakan, kemudian juga nanti ada hasil daripada penelitian itu. Ini di abstrak ya. Kemudian di bab 1 masih sama juga. Ini yang saya cakap nih, bila guna is WT ini boleh besar atau kecil, dia mesti konsisten ya. Dia macam bisa boleh guna ta'ala atau subhanahu wa ta'ala, boleh juga guna simbol subhanahu wa ta'ala, atau mungkin macam ni pun boleh, tapi mesti konsisten. Konsisten. Ya, konsisten. Kemudian maqasid syariah macam sistem nih, bila dia guna Y berarti dia English. Itu biasalah ya. Kecil-kecil je. Ada masalah. Jadi yang warna yellow nih, warna kuning itu saya bagi masuk macam ini akhirat nih biasa ya. I-nya itu memang maqasid daruriyat, itu pun mesti disesuaikan. Kemudian masih di penulisan, saya rasa footnote nih dia mesti sama, dia punya font tuh standard lah, Times New Roman, lepas tu 10 ya. Ini kan masih macam ini tuh Arial, Calibri ya, jadi dia mesti disamakan. Lepas Sama dengan atasnya. iya, disamakan. Kemudian dia punya tab pun dia mesti sama. Dia macam ni, boleh tengok di screen. Macam ni dia letak macam ni. Lepas tu dia justify macam ni. So lepas tu kita tukar dengan standard lah. Saya biasa guna Times New Roman macam ni. Dia nampak cantik seperti itu ya. Ini semuanya nanti. Jadi saya tak semuanya saya letak untuk Nanti inti. Ustaz bagi ini ke saya lagi kan yang Iya betul, ini nanti saya bagi. Lepas tu ini biasa typo sikit. Lepas tu Asyatibi ini saya rasa masih mungkin dia ada guna H selepas T. Itu nanti boleh tengok mesti konsisten. Di depan layar D-nya dia mesti diasingkan ya. Kemudian nanti channel dan lain sebagainya nanti
ke dalam sangat. Dia mestinya tuh letak di kak sini. Macam sinilah. Biasa ya. Itu daripada format supaya lebih detail daripada penulisannya. Ini pun sama, Badui dia punya B mesti capital, mesti besar. Lepas tu ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dia mesti konsisten lah. Dia kecil semua ke atau besar semua atau Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya pun boleh juga. Ini dah bagus, oke. Tapi biasanya kalau Arabic ni dia biasa guna traditional Arabic actually, macam ni sebenarnya. Supaya dia nampak ya biasa begitulah pedomannya. Tengok daripada pedoman. Penulisan Al-Hasr macam ni biasa dia guna macam ni juga. Macam ni satu. Lepas tu okay, supaya dia nampak Al-Hasr ni surah yang ke-59, jadi tidak slide, tidak garis miring gitu ya. Oke, itu secara keseluruhan daripada penulisan. Lepas tu tadi yang bab kelima daripada penulisan ni dia mesti inilah ya, di sini nih. Mestinya di bab kelima nih, ini tak ada masalah tadi kerana saya enter sikit ya. Ini pertama nih dia memang mesti ke bawah sikit. Dia ke bawah sedikit. Kemudian kedua, di konten nih, di bab kelima nih dia mesti menjawab daripada pertanyaan. Oke lah, di awal boleh ada pendahuluan, tapi dia mesti ada 3 daripada pertanyaan ataupun rumusan penelitian. Ini dia belum nampak nih. Berarti dia bisa letakkan di sini. Oke, berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka boleh disimpulkan bahwa satu nih di pertanyaan pertama, 2 di pertanyaan kedua, 3 pertanyaan ketiga. Nanti bila nak letak cadangan atau saranan, ini pun boleh juga gitu ya. Ini dia yang Singapura ini dia tak perlulah letak di sini. Dia di awal saja. Daftar pustaka saya rasa ini pun perlu diperbaiki kerana macam ni Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Saya selalu bagi tahu yang Qaradawi ini saya rasa dia guna ra ya, Qaradawi. Jadi bukan Qardawi. Nanti boleh tengok ya. Ikut ini Ustaz. Iya, memang. Nanti boleh tanya ke Dr. Saifuddin lah, Qaradawi atau Qardawi gitu ya. Tapi tak apa, ini mungkin ikut saja ya. Oke, ini dari sisi penulisan, actually dia macam ini, dia kan guna apostrophe nih, dia betul nggak mengikut tidak daripada pedoman penulisan tesis ataupun skripsi. Oke, itu masukan pertama saya terkait dengan penulisan. Ya, dia mesti sama macam nih, Muhammad Fuad Abdul Laki, Jun. Dia tak perlu letak Jun di sini. Ya, dia hanya 2010, lepas itu Sahihul Bukhari, Pustaka Sunnah Jakarta. Ini kita mesti samakan apakah dia punya publisher dulu ke atau dia punya city daripada publisher. Ini ikut pedoman. Rehanul Bahrain, dia tak perlu letak, saya rasa dokter ke apa, dia tak perlu letak macam tu ya. Jadi lebih ini praktis ini mungkin dikatakan sedikit. Lepas tu dalam penulisan daftar pustaka references nih dia biasa macam ni. Jadi di awal ni dia biasa, lepas tu di second paragraph dia letak macam ni. Itu biasa macam tu semuanya ya. Jadi supaya dia nampak bagus lah di sininya. Itu jadi dia buatnya seperti ini ya. Nah, kemudian dia letak macam nih, yang ini nih. Dia jadi nampak cantik lah ya, dia bagus kelihatannya itu. Ahmad Sabik bin Abdul Latif Abu Yusuf 2016, Kaidah Praktis Memahami Fikih Islami, Yayasan Wakaf Islami Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Dia letak boleh yayasan dulu atau mungkin kota dulu. Biasanya kota saja, Gresik, baru Yayasan Al-Furqan Al-Islami. Macam tuh. Oke, itu masukan yang pertama saya rasa hampir semua sama. Oke, berikutnya saya rasa ini memang kontemporeri lah, bagus ya. Saya pun kemarin ada satu tesis daripada pelajar saya di magister nih, ekonomi juga, membahas persis ya sama dengan ini. Jadi etika bisnis Islam, ekonomi syariah terkait dengan transplantasi daripada organ khinzir ya, khinzir. Jadi dia sama. Nah, tapi bezanya ini dia memang di analisa daripada fatwa ulama. So sebenarnya bila saya tengok tadi daripada rumusan tu dia banyak guna Yusuf Al-Qaradawi, lepas tu juga ada daripada beberapa fatwa, betul memang
dia sebutnya fatwa ulama. Tapi kalau menurut saya bila dia skripsi ini dia mesti kecil gitu tapi mendalam. So saya rasa boleh guna satu atau dua ulama kontemporeri gitu ya, itu baru nanti yang lainnya tuh ditambahkan. Nah kalau saya tadi saya tengok daripada metode penelitian, di situ nampak bahwa sumber utama primary resource-nya itu sumber primer daripada data ini adalah Yusuf Al-Qaradawi. So berarti sebenarnya ini adalah daripada fatwa ataupun hukum transplantasi organ khinzir sebagai pengganti kepada organ manusia menurut Yusuf Al-Qaradawi dan juga ulama kontemporer lainnya. Jadi ini analisis fatwanya dia masih belum nampak nih ya, belum nampak. Biasalah agak buat sini sedikit ya. Nah itu yang pertama. Kemudian di abstrak nih, saya ada janji di abstrak nih. Pertama nih dia ada betul macam nih, tapi mestinya dia ada macam bukan rumusan masalah tapi hasil daripada penelitian. Kita tengok di abstrak nih. Nah, saya buat macam ini ya. Kalau abstrak ini dia mestinya ditulis itu dia dia biasa kat sini. Oke, lepas tu dia pun ini dia justified macam ni. Kemudian dia punya space ni dia hanya satu saja. Biasa kalau untuk ini macam ni kalau abstrak ni ya. Oke, tak ada masalah. Kita tengok dia punya konten. Peradaban manusia dan perumatan ilmu merupakan satu kesatuan dan lagi bedanya dalam ini akan sebagai death penalty. Tidak boleh dipungkiri bahwa di sini penulis akan menjelaskan secara gamblang proses rekayasa transplantasi menggunakan. Ini dia belum nampak. So yang paling utama dari abstrak ini adalah pertama nih, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari hukum transplantasi organ khinzir kepada manusia. Metode yang digunakan adalah nanti saya cakap adalah deskriptif analisis kalau ininya ya, kalau yang tadi sebutkan deskriptif kualitatif. Oke, nggak apa-apa. Kemudian yang paling hujung nih letak di sini, saya boleh type hasil dari penelitian ini adalah mesti nih. Jadi yang ini tak diperlukan lagi. Saya bagi warna red. Ini tak perlukan lagi. Yang paling utama adalah ini. Hasil dari penelitian ini adalah itu namanya abstrak. Ya, itu namanya abstrak. Saya bagi warna green. Ya, jadi hasil dari penelitian ini adalah karena di sini belum nampak nih, dia hanya masih pertanyaan. Ini di abstrak nanti dalam Arabic ataupun English ya. Itu boleh. Tapi yang paling penting ini. Jadi kalau yang di awalnya saya boleh type juga. Ini langsung direct, ini dari satu version. Tujuan dari penelitian ini adalah macam tuh. Kemudian nanti di sini ada metode yang digunakan. Kemudian nanti ada data. Ini saya bagi. Dia kalau abstrak itu dia mesti macam tuh. Karena nanti yang akan dibaca utama itu adalah di abstraknya. Ya, di abstraknya. Nah, seperti ini. Jadi ada tujuan, ada metode, ada hasil penelitian. Itu sistematika daripada abstrak. Ya, oke. Kemudian di pendahuluan, di latar belakang dah cukup bagus, datanya juga cukup bagus. Cuman mungkin memang dia kurang sedikit, kalau orang Indonesia cakap nih, dia miskin referensi. Ya, referensi itu dia kurang, sehingga nanti boleh ditambahkan ya, boleh ditambahkan. Nah, macam ini oke ya. Tadi kalau penulisan ini boleh di italikan kalau memang diinikan biasa macam ini. Nah, ini tak ada masalah di latar belakang ini. Kalau menurut saya tak ada banyak masalah karena memang sudah dibahas detail-detailnya. Nah, yang paling penting di sini yang di rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah nih kalau saranan saya ya, ini nggak apa-apa ya, karena supaya lebih Saya senang banget. ya lebih istimewa ya. Nah di atas bisa. Nah ini. Jadi kalau saran saya di sini lebih spesifik ya, lebih spesifik.
Jadi pertama ini adalah bagaimana organ khinzir bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti organ. Jadi karena dia punya topik tuh, judulnya itu, tajuknya itu adalah hukum. Pertama langsung di sini ya tentang bagaimana hukum daripada transplantasi khinzir menurut mungkin yang klasik ya. Lepas itu nanti yang contemporary, baru nanti yang boleh di awalnya itu bagaimana manfaat dan pengaruh keberadaan itu. Ya, jadi kemudian yang paling penting ini, agak sedikit ini saya agak kurang sepakat ketika dia hanya sebutkan fatwa ulama karena dia tak spesifik ya. Dia tak spesifik ya, jadi saran saya adalah fatwa ulama siapa gitu. Nah ini ya, nah ini tapi ini kita boleh tukar nih dengan dia punya fatwa siapa gitu ya, disebutkan karena nanti akan nampak di metode penelitian ya. Ini boleh discuss nanti itu. Kemudian ini tadi yang saya udah cakap ya, to analyze, untuk menganalisis ya. Nah di pertanyaan kedua, mengetahui pengaruhnya bagi manusia, dia too simple ya, terlalu simple. So berarti sebenarnya tujuan itu dia jawaban daripada tiga. Tujuan dari penelitian ini pertama adalah untuk mengetahui untuk menganalisis ya, atau minimal standar itu untuk mendeskripsikan hukum transplantasi organ khinzir daripada atau oleh para mufti ya, atau dalam fatwanya. Nah fatwanya itu dia mesti disebutkan supaya dia lebih spesifik ya. Kegunaan ini biasa ada E-nya, kegunaannya. Saya lambat ada masalah ini, kegunaan praktisnya. Nah di sini, nah bila di sini kita tengok nih ya, saranan saya sebenarnya dia lebih kepada kualitatif, deskriptif juga, tapi lebih bagus kalau dia guna agak sedikit eye catching ya. Jadi dia punya namanya adalah kualitatif normatif ya, atau bisa juga, ataupun boleh juga normatif kualitatif, karena dia memang norm ya, daripada fatwa itu dia adalah norma. Ini Dr. Hadafi kan sudah ini ya. Oke, itu di metode penelitian. Nah ini biasalah hampir semua pelajar itu memang masih belum ini sangat ya, terkait dengan metode penelitian. Jadi saya nak tahu pasal hukum daripada organ transplantasi organ, lepas itu kemudian di fatwa macam mana. Di sini kita tengok nih, data primer dalam data berkaitan diperoleh daripada sumber data tersebut. Nah primernya adalah ini. Nah nampak kan, bila dia punya primary resource ini adalah ini, so berarti dia punya tajuk mesti tukar dengan ini, karena dia primernya itu ini. Kalau tajuknya dia tetap fatwa, so berarti di sini letak